Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bikin podcast lagi nih. Waduh, mulai rajin lagi. Soalnya anak udah bisa jalan ya. Belum. Oh, belum. Kali ini kembali lagi sama kita untuk pendengar setia kita yang mungkin nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Semua mulai dari bawah kok. Udah kayak gitu menyemangati diri sendiri. Iya, nggak ada yang nyemangatin. Kalau bukan diri sendiri siapa lagi menyemangati? Iya sih, tapi gitu. Daripada bisanya nyinyir doang kan, mending nyemangatin diri sendiri. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih, Bib? Ini kita coba bahas ini yang lagi rame-ramenya nih. Masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Iya nggak sih? Ya, rancangan haluan ideologi Pancasila. Bener ya, haluan ideologi Pancasila ya? Ya. Oh iya bener. Kenapa tadi kamu bilangnya masalah? Kenapa ini kamu anggap sebagai masalah? Karena menurutku pembahasan ini tidak pada waktu yang tepat dulu. Kan saat ini ya Indonesia masih fight sama COVID. Terus tiba-tiba ada masalah ini kan jadinya ya ini aja belum selesai kok sudah bawa-bawa masalah ini. Maksudnya legislatif itu ya pertimbangannya apa? Ya itu mungkin urgensinya apa gitu ya? Urgensinya juga apa? Ya menurutku nggak tepat gitu. Tapi maksud aku ini kenapa kamu bilangnya ini masalah? Biasanya kan yang namanya RUU itu berhubungan untuk memperbaiki ataupun memperbaharui yang intinya itu bukan menjadi masalah gitu loh. Kenapa kamu menganggap ini sebagai masalah? Ya karena ya itu tadi ini menjadi masalah karena bukan hal yang utama diprioritaskan, tapi malah dibesar-besarkan, dianggap ini menjadi sesuatu yang pantas untuk diperbincangkan saat ini gitu. Dibahas saat ini. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah HIP, RUU HIP, sebenarnya mungkin ya nggak banyak yang tahu ya. Mungkin banyak yang tahu, tapi maksud aku nggak banyak yang tahu saat ini kondisinya karena informasi media-media pun juga nggak banyak yang mengabarkan hal ini. Mungkin nggak tahu sih ya, mungkin ada orang tahu, ada orang yang nggak tahu. Sebenarnya RUU HIP ini menurut kamu mungkin bisa jelasin sedikit nggak deh dari sudut pandang kamu mengenai RUU HIP ini? Tujuannya apa dan lain-lain lah. Aku juga coba memahami sih dari beberapa media yang tak baca kan. Jadi kan alasannya kenapa ini penting karena dianggapnya saat ini Indonesia itu belum memiliki satu pedoman untuk bagaimana menjaga ideologi Pancasila itu. Makanya dengan adanya rancangan undang-undang ini diharapkan ya Pancasila itu tahu penerapan Pancasila itu seperti apa. Karena kalau mungkin kita dulu pernah dengar walaupun kita mungkin nggak ngalamin ya. Dulu kan zamannya Orde Baru kan ada P4 itu kan. Nah tapi kan setelah Orde Baru selesai, P4 kan sudah nggak diterapin lagi. Akhirnya sampai sekarang beberapa survei itu juga banyak kan mahasiswa itu 60% atau 80% itu nggak tahu atau lebih tepatnya nggak hafal isi dari 5 sila itu apa aja. Makanya dengan adanya ini ya mungkin loh ya dipertimbangkan menghafalkan 5 sulit. Akhirnya dipesah jadi 3 trisila. Dia lebih mudah ya lagi. Yang penting ideologimu apa? Gotong royong. Mungkin gitu maunya. Karena gitu. Itu mungkin loh ya. Kalau bahas-bahas yang kayak gini, kenapa kamu ada tertawa terus sih di akhir-akhir kalimatnya? Ya karena apa ya? Menurutku lucu aja. Sudah kuduga kamu akan bilang lucu sebenarnya. Oke, tapi kita bahas sedikit lebih mengenai RUU HIP ini ya. Nggak usah dibahas, bukan ngebahas itu sih, maksudnya yang jadi ramai perbincangkan itu karena banyak penolakan. Betul. Nah, dan uniknya penolakannya ini datang dari elemen-elemen masyarakat. Betul.
kayak PBNU, Hmm. kemudian Muhammadiyah itu sebetulnya apa sih, PP Muhammadiyah, Oh, dia, ha. sama MUI yang aku tahu, yang Sempurna Purnawirawan. sama Purnawirawan yang ibaratnya apa namanya, benar-benar yang menolak banget lah gitu loh. Hmm. Padahal kan di Pancasila sendiri, kalau kita membahas Pancasila ya, kalau Pancasila masih kita yang makainya 5, Ya, itu kan nomor satu pun ketuhanan gitu loh. Maksudnya betul. dalam nilai sudut pandang, dalam nilai dengan norma-norma yang berhubungan dengan ketuhanan. Tapi kok bisa ya di RUU HIP ini malah pembesar-pembesar organisasi besar masyarakat, ormas agama gitu yang menentang. Hmm. Menurut kamu kenapa? Ya, karena kan itu nanti hilang, Riz, kalau misalkan itu benar-benar diterapkan. Kan yang sebenarnya yang Hmm. bermasalah kan di situ. Jadi kan kalau sekarang Pancasila itu kan yang pertama kan believe in God, apa sih? Yang pokoknya di Inggrisnya, kalau menurutku di Inggrisnya itu yang lebih menggambarkan nilai-nilai Pancasila yang dibahas sekarang sih. Apa sih? Pancasila. Nah, kan kalau yang sekarang ini yang mau diterapkan ini kan hanya apa? Yang mau disederhanakan Trisila itu isinya apa aja? Trisila Sosialis. itu sosiodemokrasi, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, sama ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu. Jadi kan kenapa malah banyak ormas beragama yang membahas itu, karena itu yang lebih disoroti kan masalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kan ketawa lagi mesti nih. Apa nih? Aku tunggu deh. Jadi kalau menurutku juga lucu, maksudnya ketuhanan yang berkebudayaan itu berarti kan Tuhan kan yang nggak bisa disamaratakan kan ya. Kenapa Tuhan berkebudayaan? Nah, itu yang masih menurutku itu yang menganggap jadinya kayak dulu aja deh, misalkan di beberapa beberapa ideologi sih. Beberapa aliran itu kan menganggap ya ada nilai-nilai budaya yang tidak bisa dicampur adukkan dengan nilai keagamaan. Nah, kalau namanya ketuhanan yang berkebudayaan, berarti kan nanti jadi rancu. Ketuhanan dan Tuhan dan budaya itu menurutku dua nilai yang berbeda gitu. Nah, itu kalau menurutku kenapa jadinya banyak ormas-ormas Islam itu yang tidak sepakat dengan itu. Apalagi kan Pancasila, ya bolehlah beberapa yang berpendapat bahwa yang mengusulkan konsep Soekarno, yang mengusulkan konsep Pancasila kan Soekarno. Tapi final dari Pancasila itu kan sudah diskusi bersama, bukan hanya Soekarno aja. Nah, makanya kalau misalkan ini nanti diubah lagi, berarti kan proses sepanjang itu kalau dulu tuh perumus Pancasila ini berarti kan sudah tidak menghargai bagaimana mereka merumuskan Pancasila ini. Kalau misalkan ini benar-benar mau diterapkan. Nah, itu yang membuat kalau menurutku sih kenapa banyak yang malah terlibat itu, malah banyak ormas-ormas beragama. Iya sih. Iya, memang aku juga sependapat kata kamu. Dari beberapa ormas pun yang menjelaskan, yang menuai kontroversi itu adalah pokok dari RUU HIP ini sendiri ya memang karena mereka akan mengangkat yang itu tadi, Trisila itu, bukan lagi berfokus pada yang Pancasila yang kita kenal gitu loh. Akhirnya kan juga dengan kalau misalnya itu yang diangkat, kan kita ideologi negara kita kan yang dipakai ideologi Pancasila nih. Yang namanya ideologi ini kan sebenarnya pokok pikiran yang bisa diterapkan ke segala hal. Kalau misalnya ibaratnya dasarnya, pokoknya, intinya itu diganti, otomatis kan semuanya itu akan berganti kan bagaimana. Mungkin saja nggak menutup kemungkinan nanti jenis pelaksana hukum di negara kita bakal kayak gimana ketika ini sudah diganti gitu loh. Mungkin aja sih akhirnya makanya menuai penolakan dari ormas-ormas itu. Karena selama ini
kalau kita lihat juga sebenarnya benar sih. Balik lagi urgensinya apa? Selama ini kita lihat memang ada yang salah sama yang ada gitu loh. Kan Ya, masih belum ada gangguan gitu loh. dan juga ini sih. Jadi kan yang berbudaya, kalau misalkan kita mikir deh, yang punya Mhm. budaya itu siapa sih? Mhm. Kan manusia kan ya. Masyarakat, ya manusia. Nah, sementara Tuhan itu kan nggak punya budaya. Nah, Sudah kalau pasti kan gitu. misalkan ketuhanan yang berkebudayaan, berarti Tuhan itu setara dengan manusia. Iya benar sih ya. Nah, Malah jadi akhirnya memanusiakan ketuhanan ya. jadinya ya hukum tertinggi itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Kan kayak gitu jadinya. Oh, iya 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 iya. Jadi kan kalau Pancasila kan bener-bener kan semua nilai dari sila kedua sampai ke lima itu ngekornya adalah sila yang pertama. Mm. Jadi kan ya kita tahu lah undang-undang nomor berapa ya? Aku juga lupa. Kan masyarakat Indonesia wajib untuk memiliki agama. Mm. Iya kan ya? Kalau belum dirubah lah ya, itu seingatku masih gitu. Jadi semua warga negara Indonesia itu wajib memiliki agama yang sudah disahkan. Sekarang ada 6 ya, ketambahan Konghucu itu. Atau ada Iya. tambahan lagi juga nggak tahu. Nah, itu kan sudah ada kayak gitu. Kalau misalkan ini nanti ketuhanan yang berkebudayaan, berarti aturan itu Mm. norma itu adalah norma yang berlaku yang dibuat oleh manusia. Bukan misalkan kita sebagai Islam, norma tertinggi bukan norma yang ditetapkan sama misalkan Al-Quran dan Hadis. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang menurutku membuat ya rancu kalau misalkan itu benar-benar diterapkan. Kemudian kalau misalkan diekstraksi lagi ke Eka Sila kan konsepnya gotong royong. Nah, Yap. yang gotong royong itu kan cuma manusia. Oh iya. Itu berarti udah nggak melibatkan Tuhan lagi dong. Kan kayak gitu jadinya. Nah, itu makanya ya menurutku ya penyolakan kayak gitu jadinya ya Indonesia tuh sudah benar-benar berubah ideologinya kalau misalkan benar-benar diterapkan Trisila diekstraksi lagi ke Ekasila Ekasila. itu. Iya iya, benar sih, benar benar. Oh iya sih. Juga salah satu yang menarik yang jadi apa namanya kontroversi banget itu adalah apa istilahnya itu ada di RUU HIP ini itu nggak ada apa pas yang mengatur mengenai penghapusan PKI. Kamu tahu itu? Kamu dengar? Nggak ada. Gimana? Bentar aku coba cari. Aku lupa dia bilangnya kayak gimana. Jadi pokoknya intinya itu, nah nih, jadi di RUU HIP ini yang juga salah satu hal yang dijadikan persoalan itu adalah nggak ada ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, sementara TAP MPRS tahun 1966 yang sudah lama nih yang menyatakan bahwa Partai Komunis sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme. Nah itu nggak ada di RUU ini. Jadi kan akhirnya banyak banget yang ini kenapa nih? Emang PKI mau hadir lagi, mau keluar lagi. Dan kita juga mungkin orang-orang yang pernah mengikuti isu-isu negara juga mungkin nggak pertama kali kan mendengar bahwa kelahiran lagi PKI di Indonesia gitu lah. Kalau aku pribadi sih ya jujur aja udah pernah dengar masalah yang bahwa PKI bangkit lagi di Indonesia udah beberapa kali, bukan satu dua kali, dan bukan dalam kurun waktu cuman dalam 1 bulan 2 bulan, udah lama gitu loh. Dan kalau memang kayak gini kan apa sih? Apakah emang iya? Makanya juga kalau misalnya kita lihat dengan gimana konten dari RUU tersebut juga kan ketika misalnya sudah menghilangkan pernyataan yang sudah disetujui dari sudah lama bahwa nggak boleh ada partai komunis, betul. Artinya sudah organisasi terlarang, justru larangan menyebarkan agama komunisme, dan
disertai dengan ibaratnya melemahkan nilai-nilai ketuhanan. Ada apa? betul. Kan akhirnya Hmm, bakal jadi banyak tanda tanya gitu loh. Apa iya, tujuan dari RUU HIP ini apa? Kalau misalnya kalau memang untuk dengan tujuan karena kita kayaknya udah nggak menjalankan Pancasila dengan baik, kok kenapa ini malah ditanggalkan nilai-nilai hmm, hmm, ketuhanannya dan juga kemudian menumbuhkan hal-hal yang sebenarnya sudah ketahuan di pengalaman. Men, kata orang-orang aja selalu bilang apa pengalaman adalah guru terbaik. Nah, dalam betul. bernegara pun ada yang namanya pengalaman negara. Kan sudah terbukti kalau misalnya kita dulu zaman PKI kayak gimana. Hmm, Makanya kan sampai dibuat sebuah ketetapan dari MPRS bahwa nggak boleh ada komunis di Indonesia, partai komunis betul. nggak boleh. Berarti kan kalau misalnya nggak macam-macam loh alasan kalau sampai ditiadakan, tidak diperbolehkan itu pasti besar banget. Kok Betul. ini malah seakan-akan ya udah kalau misalnya mau silakan lagi. Ini ada apa? Kan akhirnya jadi tanda tanya lah gitu loh. Ada apa sih? Kalau aku pribadi sih ya ketika mendengar mengenai RUU ini ya akhirnya kan kalau mendengar sendiri kan kalau nggak langsung oh ini ada RUU HIP nggak aku langsung dapat informasi itu ada RUU HIP kemudian banyak kontroversi dan kemudian banyak ditolak oleh ormas-ormas dan juga tokoh-tokoh lainnya yang Hmm, menyatakan ini nggak sesuai dan juga urgensinya apa itu yang aku baca dan hmm, ternyata pas dari baca apa kontroversinya lihat yang kayak gini jadi mikirnya ini tanda tanya gitu loh ini maksudnya apa sih tujuannya sudah jelas bahwa urgensinya belum tepat di saat ini. Kemudian tujuannya ini apa gitu loh. hmm. Nah itu sih yang membuat ini apa sih. Jadi jujur aja ketika mendengar ini, jadi akhirnya kita tuh kalau aku pribadi mikir apa sih, apa sih, buat apa sih kayak gitu loh. Iya sih, kalau ini kan juga cuman apa ya, normatif gitu aja loh. Kayak nggak ada ya tujuan utamanya itu apa loh. Ya, Walaupun dari draft yang pertama diajukan aku baca di ininya filenya DPR RI ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ini sih, aksesnya di dpr.go.id/uu/detail/id/248. Nah, nanti itu kan dicantumin aja deh Bib kayak ini. ya, itu kan ini ada nih ininya, apa namanya? Progresnya. Jadi RUU P apa? HIP ini dari pertama diusulkan sampai kondisinya saat ini gimana kan bisa dilihat nanti. Nah, itu kan katanya urgensinya tujuannya itu ya biar Pancasila ini memiliki ya kayak P4 dulu. Oh, jadi kalau misalkan mau menerapkan Pancasila itu ya gini loh step-stepnya kayak gitu. Nah, ada juga Hmm, tujuan utamanya itu untuk membumikan Pancasila hmm. nilainya. Tapi kan juga alurnya itu juga nggak jelas kalau menurutku membumikan Pancasila dengan apa ya mengekstraksi lagi Pancasila. Padahal kalau menurutku Pancasila itu sudah final gitu loh. Sudah Ya nggak kayak bisa di kayak aku kan apa ya ibaratnya Pancasila ini satu bongkar pasang nih sudah mm, jadi sudah bagus sudah bisa jalan kemudian dibongkar dipasang lagi dan belum tentu dipasang lagi ini bisa jalan padahal betul. Nah, kalau dan misalkan beralasan menyebut ini juga Pancasila gitu loh kan kalau misalnya sudah berubah bentuknya kan harusnya kita nggak bisa sebut dengan hal yang sama gitu loh. makanya kalau beberapa yang berpendapat itu ya ini ngaco loh, cuman asal comot Hmm. diterapkan gitu aja. Ya ampun ada-ada aja ya. Oh, tapi untungnya ya di saat ini presiden pun saat ini kan statusnya RUU ini dihentikan kan progresnya kan. Betul, Maksudnya betul. nggak di belum masuk dalam pertimbangan lah gitu loh. Hmm. Saat ini statusnya belum dirapatkan dan lain-lain. Bahkan katanya beliau sendiri masih belum baca ya Pak Jo. Eh, ya mungkin karena kan juga sibuk juga kan. Presiden kan banyak agendanya. Iya Pak Jo sih. Pak Jo lagi. Ini hari ini ulang tahun ya untuk Pak Jokowi ya? Oh ya, Iya, ABD, 59 kan. ABD, ABD Mr. Jo. Kalau misalnya
Iya, iya bener, ulang tahun 59 tahun. Kalau misalnya Pak Jokowi ini ketemu-ketemu presiden lain tuh dipanggil apa? Mister Joe gitu atau Mister Widodo atau kayak gimana ya? Mister Jokowi kayaknya. Mister atau apa ya? Alhamdulillah. Ya Ramukallah. Ini kayak bersin di waktu yang tepat ini. Emang bersin ada apanya di balik bersin itu ada apa? Balik lagi mengenai kata Jokowi unik juga sih ya. Jokowi bilang ini murni dari DPR, usulan RUU HIP ini murni dari DPR. Kamu tahu itu? Beliau bilang itu. Gimana Gak gimana? ada katanya campur tangan. Jokowi menyatakan mengenai RUU HIP ini murni dari usulan DPR. Betul. Tidak ada campur tangan pemerintah katanya dalam penyusunan RUU ini katanya. Menurutmu apa sih? Jadi kok kayak gini sih? Masa iya suatu RUU ibaratnya ya memang sih namanya juga RUU ya, masih rancangan ya. Wajar kan ibaratnya dari satu atau beberapa pihak yang mengajukan ke Pak ini bagus Pak, kayaknya kita boleh coba kayak gitu. Itu mungkin ya simpelnya gitu kan kalau misalnya di organisasi kecil. Tapi menurut kamu hal ini sebenarnya apa sih? Apakah Jokowi juga males pasang badan? Gimana menurutmu? Kalau menurutku sih ya itu tadi yang anehnya itu ketika membahas ini pemerintah itu tidak dilibatkan. Kemudian yang kedua MPR pun itu kayaknya juga nggak dilibatkan. Jadi ini murni pembahasan dari DPR sebagai legislatif. Nah makanya itu dari pemerintah pun juga menyatakan ini kan pemerintah sudah menyatakan ditunda. Nah keputusan itu kan bisa dikatakan iya kalau misalkan kan ada dari eksekutif legislatif gitu kan. Iya, nah kalau misalkan si DPR tetap ngotot melanjutkan ini nanti pun juga pasti bakalan kisruh karena kan pemerintah nggak ikut campur. Maksudnya sudah menyatakan hal ini jadi tunda, jangan dilanjutkan lagi gitu. Benar. Makanya ya itu makanya banyak mengganjalnya itu di sana. Kenapa kok ini benar-benar jadi sesuatu yang wajib dibahas loh. Dari beberapa fraksi sudah mengatakan udahlah diselesaikan aja. Ada yang bilang malah aborsi aja ini RUU ini gitu. Karena juga nggak semuanya dilibatkan. Nah, ada yang bilang ya ini strategi yang kurang. Ada yang bilang karena ini memanfaatkan momen. Mumpung ini kondisinya masih kayak gini, akhirnya dengan dibahas saat ini bisa lolos. Nah ternyata juga masih ada satu dua entah fraksi entah personal itu yang aware akan kasus ini. Akhirnya ini menjadi rame gitu. Kan beberapa undang-undang karena kasus ini kan lolos. Intonasi kamu bicaranya kayak nyinggung. Aduh, tapi memang sih kalau aku pribadi juga kan ini kan baru ya, berita baru ya, baru tahu beberapa waktu gitu loh, nggak lebih. Kalau aku pribadi sih tahunya belum 1 minggu sih, mungkin 1 mingguan, nggak sampai 1 minggu kayaknya aku tahu, baru beberapa hari yang lalu. Memang jadi membaca-bacanya pun masih belum semuanya, belum mempelajari lah, dan juga aku jujur aja kalau masalah kayak hal-hal yang kayak gini dan ketika dalam aku membaca itu sudah menemukan ini apa sih, akhirnya nggak tertarik gitu loh. Dan ketika sampai sana pun akhirnya ya jadi kayak gitu nih apa sih gitu loh, dan apa sih tujuannya apa sih, dan alhamdulillahnya ternyata dengan orang-orang yang di sana juga ada yang menyadari kayak aku pikirin, bisa menyuarakan gitu loh. Padahal loh ya aslinya kan ini kalau lihat dari timelinenya di DPR ini sudah dibahas itu sejak tanggal 11 Februari 2020. Jadi pas kita semua masih penerapan lockdown, PSBB, dan lain-lain, ternyata DPR sudah mulai membahas hal ini. Aslinya. Jadi gerakannya udah lama ya? Udah lama, makanya kan pas momen COVID terus bahas ini kan siapa yang aware? Iya sih. Nah, ini ada satu nih yang menarik gitu. Menurut kamu ini sebenarnya apa? Kan
kayak ini kan jadi ibaratnya ada beberapa yang bilang apakah ini suatu langkah untuk kebangkitan PKI. Nah, kalau misalnya kalimat itu muncul yang berkaitan dengan pembahasan ini, tanggapan kamu kayak gimana? Bukan kalimat sih, pertanyaan tadi muncul gitu loh. Hmm. Ya kalau menurutku sangat kentara sih kalau misalkan ini benar-benar dibahas, apalagi dengan pertimbangan tadi kan. Mm-mm. Komunis kan nggak percaya sama Tuhan, pertama. Iya, benar. Jadi kalau misalkan ini benar diterapkan, ya bisa jadi yang membawa itu ya mereka. Karena benar-benar kayak menghilangkan nilai ketuhanan. Nah, kalau misalkan dasar negara sudah diubah, yang awalnya dia sudah memegang teguh adanya Tuhan, terus berubah ke sana, ya pastinya ya partai komunis ini kan juga lebih mudah untuk benar-benar masif menguasai negara. Sorry. Iya sih benar. Nah, itu juga aku juga ketika baca berita ini juga akhirnya akan ada pertanyaan ini gitu loh dari beberapa pelan-pelan akan ada pertanyaan inilah apa sih apakah ini memang kebangkitan PKI di Indonesia? Gak usah PKI di Indonesia sih, PKI di Indonesia kan sudah partai komunis, PKI sendiri sudah partai komunis Indonesia. Tapi ya wallahu alam kan, cuman ya akhirnya benar-benar yang akhirnya mikir ke sana gitu loh dengan kondisi-kondisi yang isinya kemudian ya kalau misalnya dipikirkan larinya kemana akhirnya memang bakal mikir ke sana tapi apa ya di satu sisi tetap mikir apa iya sih gitu loh kayak percaya nggak percaya gitu ngerti nggak kamu rasanya Bener. Coba kamu baca ya. Aku ini buka yang draftnya dari DPR kan, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang haluan ideologi Pancasila. Nah ini yang banyak jadi sorotan kan cuma satu pasal, Riz. pasal Yang 7 pasal 7 itu. pasal 7 Mereka kan kayak kalau aku ngeliatnya gitu. Jadi ini tuh bener-bener kayak diselipkan gitu loh. Jadi ini kalau misalkan memang fokus untuk mengganti itu, pastinya nggak mungkin dia cuma dibahas di situ karena menurutku nggak. Aku coba cari ininya kan, cari cepatnya. Misalkan bahasa Trisila atau Ekasila itu hanya di pasal 7 itu tok. Di bab lainnya tuh nggak ada yang membahas itu. Nah, jadi seakan-akan memang ini mau diselipkan di situ. Cuman di situ doang gitu ya? Di situ doang, di pasal 7 itu doang. Ya, tapi memang yang paling dipermasalahkan juga memang yang pasal 7 itu kan, yang menjadi kontroversi banget. Iya, makanya itu. Ya berarti kan jadi kayak apa ya? Kayak strategi untuk mengegulkan ini itu memang nggak langsung kelihatan. Benar. Dia benar-benar diselipkan pelan-pelan. Kalau sudah benar-benar dia berkuasa, akhirnya ya udah terang-terangan. Kalau ini kan masih sembunyi-sembunyi diselipkan kayak gini. Ya tapi kan itu masih analisa sendiri kan. Iya. Kalau aku mikirnya sih kayak gitu. Makanya kalau menurutku ini tuh juga sudah pastinya ya nggak bisa memastikan sih. Hampir 50% lebih sebenarnya ada yang menungganginya dari salah satunya partai itu. Bahayanya kayak gitu ya. Yang bahaya itu ketika kita memikirkan sesuatu. Kamu pernah nggak sih? Bukan hanya dalam ibaratnya dalam kehidupan ya. Kita tuh mikir hal buruk. Ini bakal kayak gini deh. Misalnya kayak gini. Mau keluar nih. Kelihatan tuh langit gelap. Kayaknya ini bakal hujan deh. Kemudian kita memutuskan nggak deh. Kayaknya nggak bakal hujan. Terus kita telah berangkat. Dan kemudian nggak lama setelah kita berangkat kita kehujanan. Pernah nggak kayak gitu kamu? Pernah. Takutnya tuh kayak gini tuh kan kita sudah baca nih, sudah tahu informasinya kemana, sudah dipermasalahkan. Masa iya sih masa kebangkitan PKI gitu kan? Masa iya? Terus enggak deh, paling cuman ya biasalah mungkin kayak ibarat RUU yang lagi yang apa sih yang cuman lagi hasil biasalah DPR kan juga nggak bisa tuh kita tuntut selalu sempurna juga kan. Mungkin aja lagi kendor gitu nggak ada yang tahu ternyata. Makanya kalau aku mikir juga gitu loh. Jadi, cuma satu pasal aja siapa sih yang bakal aware gitu kan? Aku mikir jadi yang mau merancang ini ya udah biasanya kan ya tau lah rapat DPR tuh gimana, banyak yang main sendiri, ya yang datang berapa persen gitu kan? Mainnya rame-rame. Iya mainnya. Kalau main sendiri kan nggak apa-apa, cuma satu ini main rame-rame gitu.
Tidur Makanya pun menurutku, bareng. itu yang menurutku bener-bener janggal gitu loh. Iya sih. Ya, itu bahayanya kayak gitu kan. Kan cuma Mm, bahayanya doang. Apa yang namanya? Suuzonnya doang. mm. Tapi Tapi menurutmu setelah ini ada lagi nggak? Ya langkah-langkah yang mengarah ke sana lagi dengan konsep yang nah, berbeda lagi mungkin loh ya. nah yang Kalau itu yang aku takutkan, Bib. kalau saat ini kan bukan yang digunakan kendaraannya kan legislatif. Mm-mm. Nah, siapa tahu nanti langsung eksekutif. Kok giliran yang ngomong bahasan eksekutifnya ke aku? Nah kalau menurutmu gimana ntar? Ini ya, isu kebangkitan PKI itu bukan pertama kali kayak yang aku tadi bilang. Bukan Betul. pertama kali aku dengar. Dan Hmm, ketika kalau sudah sering kali kan bahaya juga. ya. Bahaya juga jangan-jangan beneran ada gitu loh. Dan untuk saat ini gerakan tersebut benar-benar terstruktur yang kita tidak bisa menemukan bukti bahwa mereka bergerak. Kalau Hmm, misalnya ada nih ya, kalau misalnya ada masih belum. Soalnya kan kalau misalnya memang mereka ada dan ternyata sedang bergerak, kemudian buktinya ada, yakin deh dibubarkan. Cuman yang jadi bahaya itu adalah mereka bergerak terstruktur tanpa bukti dan juga jangan-jangan kita nggak tahu anggotanya siapa. Yang kamu bilang, mungkinkah ini akan tembus ke eksekutif? Nggak tahu, jujur aja nggak tahu. ya benar. Cuman cuman kita apa ya ibaratnya ya kalau misalnya orang-orang yang ngerti politik ya orang pasti tahu yang namanya politik ini makanya kan istilahnya politik kepentingan. Betul. Kalau misalnya memang jangan-jangan bukan ya ibaratnya tidak menutup kemungkinan kalau memang mereka ada gitu ya mereka bisa masuk ke eksekutif kalau dengan kepentingan-kepentingan yang akhirnya bersinggungan secara positif dengan mereka. Hmm, Tapi ya nggak tahu jujur aja kalau misalnya hal itu terjadi ya nggak tahu kayak gimana negara ini nantinya gitu loh. Karena ya balik lagi kayak yang aku bilang tadi namanya pengalaman itu guru terbesar. Orang yang bilang pengalaman itu adalah guru terbesar itu bukan satu orang, bukan dua orang, bukan orang biasa. hmm. Dan Indonesia sudah memiliki pengalaman dengan hal PKI. Tapi kalau misalnya memang terjadi lagi ya masa iya kayak kedelai kita. Keledai. Tapi ya nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya kalau diomongin masalah prediksi ya, Hmm. jujur nggak bisa memprediksikan apa-apa karena takut takut bener. Ya, ya menurutku spekulasi terkadang juga dibutuhkan, Des. Ya kalau misalnya spekulasi ya, kalau spekulasiku ya kayak tadi, kalau Hmm. mungkin saja akan tembus ke eksekutif Eksekutif. kalau Nah, memang mereka kepentingan mereka bersinggungan secara positif gitu loh. Kalau ibaratnya kayaknya nggak ngerugiin aku deh gitu loh. aku itu Ibaratnya siapa maksudnya? di eksekutif. Hmm, Di hmm. eksekutifnya kalau misalnya eksekutif ternyata ini kayaknya apa ibaratnya kan nggak tahu ya apakah mereka langsung orang PKI atau kayak gimana gitu tapi nggak tahu ya tapi kalau misalnya anggap aja nih pertama mereka bukan orang PKI kemudian PKI ingin masuk sampai ke eksekutif dan Hmm. ternyata dalam perbincangan mereka hal yang disampaikan oleh PKI ternyata tidak merugikan mereka mungkin aja mereka bakal bisa tembus gitu loh akhirnya dapat kesepakatan gitu loh Hmm. tapi kalau misalnya memang eksekutifnya adalah PKI ya kayaknya hal ini nggak bakal tertahan-tahan deh. Cuman karena gerakan masyarakat doang yang bisa menyelamatkan lagi akhirnya. Iya. Tapi Makanya kan memang beberapa tahun ini kayak gitu terus tahu apa ya? Hal-hal yang terjadi di pemerintah itu bukan pemerintah lagi yang menekan sebelum keluar ke masyarakat, tapi adalah masyarakat langsung yang iya menekan hal itu terjadi. Ya kan kan? sekarang satu suara, Riz. Nah, itu kan anehnya gitu. Kan kita sudah mewakilkan suara kita nih di sana. Kok Heeh. ternyata kita harus nolak lagi sih? Kan kita ngapain kita pilih mereka kalau mereka ternyata tidak bisa menyuarakan apa yang kita suarakan gitu loh maksudnya, Bib. Ya, ya gini aja deh. Kita kan demokrasi. Hmm. Demokrasi kan bukan bukan apa namanya? Kan suara terbanyak yang menang. Misalkan Sih, benar-benar. kita memilih bukan yang itu, tapi yang jadi yang itu misalkan. Nah, berarti kan kita juga mengikuti peraturannya itu. Memang kamu pilih siapa? Apa? Ya, Pilih misalkan siapa? wakil rakyat aja deh. Misalkan Oke, wakil oke. rakyat. Oke, oke, rakyat. Nah, wakil rakyat kan misalkan kita, oh ini loh orangnya memang sudah mengetahui kebutuhan dari masyarakat. Kita mikirnya kayak gitu ya. Oh iya, iya, iya. Nah, terus ternyata karena kita sudah demokrasi,
yang jadi itu bukan itu. Nah, misalkan subjektifnya ya, aku mikirnya wah ini tadi pasti banyak kepentingan nih kalau dia jadi wakil Wakil rakyat. rakyat. Nah, terus beneran terjadi, dia jadi wakil rakyat, dia yang dipilih, dia memberikan usulan. Nah, usulannya itu bertentangan sama yang kita inginkan. Sih benar Nah, sih. kita kan nggak bisa juga protes. Benar-benar. Nah, apalagi misalkan yang di dalamnya itu satu suara dengan dia. Makanya kenapa kekuatan masyarakat itu sekarang jadi bermunculan. Karena mungkin menganggap yang di atas itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama masyarakat secara umum. Nah, tapi kan padahal masyarakat secara umum nih kemarin milih dia. Nah, ya yang milih dia, ya kita tahu lah, nggak usah ditutupi lah. Gimana Nah, proses? ini maksudku, makanya buka aja kamu biar Ya proses orang milih itu kan juga bukan benar-benar dilihat karena dia kompeten di sana. Kan juga isi dompetnya gimana kan gitu. coba sebutkan alamatmu secara lengkap, nama kamu secara lengkap. Silakan. Aku mau di ini aja deh, ikut di Mars nanti. Nunggu plastik aja. Oh, jadi kamu lebih memilih minggat ya. Tapi kan Ya, nggak ada yang, tapi Bit, nggak ada yang menjamin nanti kalau misalnya kamu di Mars ternyata sama aja aliennya juga jahat. ya jahat itu kan juga subjektif kan. Kita menganggapnya nggak jahat gimana? Benar sih, benar. Makanya sebutkan aja alamat kamu lengkap, tinggal di mana. Tapi ya udahlah itu kan candaan, candaan. Aduh, ada aja. Akhirnya ada juga yang menyatakan bahwa pemilihan itu berdasarkan dompetnya. Aku cuma tunggu itu. Cuman Ya itu sudah rahasia umum lah. iya memang. Cuman kan karena semua orang tahu umum siapa yang mau bilang gitu lah. Ya Ya, itulah. Ya. ya gitulah. Kalau menurutmu nih, Hmm. harusnya tuh sikap wakil rakyat itu gimana sih? Wakil rakyat sikapnya kayak gimana? Iya. Waduh, sikap kalau ngomongin masalah sikap ya berat juga, Bib. Soalnya kan mereka sendiri juga terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda golongannya. Cuman kalau misalnya untuk digeneralisasi, sikap paling utama yang mereka punya ya harusnya berpikir kritis sih kalau menurutku yang paling penting. Sebenarnya ini sudah dijawab sama Iwan Fals, Riz. Aduh, aku sumpah nggak bohong aku tadi sore nyanyi lagu ini. Makanya, Tahu pakai. ya wakil rakyat kan harusnya merakyat kan ya. Iya, iya, iya sih. Iya sih, benar banget itu benar banget sih, benar banget. Makanya kan ya Tapi yang harusnya terjadi saat ini, ya kepentingannya itu kepentingan rakyat. Nah makanya kalau sampai wakil rakyat membuat suatu kebijakan atau membahas sesuatu dan rakyat itu memprotes, berarti kan bukan merakyat lagi. Nah ini berarti ke siapa? Nah itu yang dipertanyakan. benar-benar. Berarti hebat juga ya Bang Iwan ini ya. Iya, Dari dulu-dulu gitu loh. futuristik dia. Futuristik. Futuristik. Futuristik itu bukan artinya dia nyanyi lah cuma pakai gitar akustik dengan suaranya yang benar-benar bukan merdu jenis merdu kayak gitu. Kamu bilang dia futuristik. Aduh, ada-ada aja. Aduh, tapi memang ya kalau berarti kan maksud aku itu berarti dari dulu sudah kasus pertama itu adalah ketika wakil rakyat yang nggak merakyat. Makanya kan lagu itu sebenarnya mewakili terus mungkin ya. Karena itu terus. udah Dari dulu. Terus nggak ada tanggapan ya udahlah, nggak usah diperbaharui lagi lagunya. Nah itu mewakili aja dari. Ya makanya kan nggak ada yang mengcounter lagu itu gitu kan. Ya, makanya kan Iwan Fals sendiri sekarang kalau bikin lagu mengenai percintaan yang lebih banyak. Ya. Nggak banyak lagi tentang perjuangan karena masih dari dulu sampai sekarang perjuangannya sama. Ya.
Makanya ya udah, ngapain buat lagu-lagu lagi? Itu kamu ada salah satu lagunya Manusia Setengah Dewa. Hmm. Itu kan yang liriknya, wahai presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Lagunya itu kan ada liriknya salah satunya, turunkan harga Ah, secepat-cepat, berikan kami pekerjaan. Berarti dari dulu sampai sekarang kasusnya sama. iya, tetep itu. Makanya ya ampun. Nah, kalau mau bahas lebih berat kan, ya ini sebenarnya siapa yang buat kayak gini gitu kan. Tapi itu kadang kalau yang kayak gitu dibahas memang susah ketemunya, Bib. Akhirnya kan kemana-mana gitu loh, maksudnya kayak apa ya, benar-benar luas banget dan Iya. akhirnya ketika untuk diperbaiki bukan cuma satu, memang bakal panjang gitu loh untuk Nah, memperbaiki. ini kalau menurutmu ya, dengan kondisi saat ini kita ngeliat aja Indonesia itu manusianya ya keempat atau kelima sekarang kan ya, manusia Hmm, dengan jumlah tertinggi. yep. SDA-nya banyak. Hmm, Kalau dari dulu kan nyanyinya tongkat tongkat apa sih? Tongkat tongkat dan bambu jadi tanaman apa? lupa aku liriknya. Nah, Hmm. itu ya. Kemudian ya kita tahu lah, hampir semua sumber daya alam di Indonesia tuh bermanfaat. Maksudnya bisa diolah kembali. Nah, tapi kenapa tingkat kemiskinan di Indonesia masih angka tinggi? Oh iya. Kenapa coba Kenapa? kalau menurutmu ayo? Waduh, kalau menurutku sih karena perilaku ekonominya. Pelaku ekonomi di mana? Kalau misalnya kan kalau kemiskinan ya, kemiskinan berarti kan larinya ke perilaku ekonomi. Hmm, Kenapa ibaratnya angka kemiskinan masih tinggi di Indonesia? Artinya perilaku ekonomi, apa ya, ibaratnya kuat banget hubungannya sama ekonomi lah gitu loh kalau masalah hmm, bahas kemiskinan. Berarti ada yang kurang sesuai itu di perilaku ekonomi kita. Bagaimana penyaluran suatu ekonomi, ibaratnya kayak kamu bilang sumber daya alam yang banyak, tapi kenapa kalau misalnya kita jualan barang kok nggak semuanya merasakan nikmatnya gitu loh. betul. Berarti kan ada yang salah itu di perilaku ekonominya, menurutku Perilaku di situ. ekonomi itu perorangan atau Bukan, gimana? bukan. Ini yang secara skala besar. Hmm, Skala besar. Ibaratnya itu kayak gini. Bagaimana kayak kayak yang pernah terjadi ya. Kita tuh punya apa namanya? Sawah banyak banget tuh. ya. Tapi kok pernah kita impor? Hmm, hmm, Kan hmm, berarti ada yang salah dong. Kenapa nih? betul. Nah, itu salah satu contohnya. Terus juga kita juga pernah kita punya kacang kedelai banyak banget nih, ya kan? Ah, Tapi kita juga pernah impor. Loh, kenapa betul. nih? Berarti ada yang salah di situ. Apa yang salah? Apakah kita yang mempunyai barang itu tapi nggak bisa mengolah, akhirnya kita nggak bisa menjual dan kemudian tidak mendapatkan untung, malah rugi? Hmm, Atau jangan-jangan kita memang lemah di perilaku ekonomi tersebut dan untuk memperbaiki hal itu kan berarti luas banget. Harus memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai ekonominya secara mendasar, sampai mendasar banget lah, sampai ke ah, bawah-bawah, dan itu jauh masih panjang banget. Aku juga salah ini ya, kayak misalnya ini negara kita angka kemiskinannya masih tinggi. Aku juga hmm. tiba-tiba ingat salah satu orang yang aku lupa siapa, beliau itu bilang negara kita ini masih muda. Mungkin kamu ingat itu siapa yang bilang itu, Bib? Oh, gimana gimana? Aku masih belum ingat. Jadi beliau itu bilang negara kita ini masih muda. Kalau dihitung umur itu dari negara itu kapan merdekanya, negara kita masih muda. Hmm, Jadi sebenarnya bakal memang banyak terus masalah, hmm, akan selalu ada masalah. Nah, tapi yang uniknya, kenapa apa namanya, proses belajarnya lambat yang jadi masalah. Jadi ya. ibaratnya maksud beliau itu kayak gini waktu beliau menyampaikan, jadi kita ada masalah seperti ini. Hmm, Anggaplah waktu itu aku lupa kalau nggak salah waktu itu ngomongin itu dalam proses penanganan Gunung Merapi kalau nggak salah waktu itu. hmm, Waktu Gunung Kelut meletus, kan itu jadi penanganan, diperlukan penanganan di daerah yang terkena dampak. hmm, Padahal masalah gunung meletus di Indonesia bukan pertama kali. betul. Nah, jadi yang beliau singgung saat itu adalah kita udah pernah loh ngalamin ini, tapi kok pas kita ada masalah ini lagi kita masih bingung nyelesainnya. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya menurutku juga bisa kita angkat di hal-hal lain ya. Kayak misalnya masalah kita pangan-pangan kita yang bermasalah. Ah, Kayak misalnya beras kita yang padahal kita punya banyak nih.
Tapi kok bisa impor? Nah, berarti kan kita nggak belajar. Karena kita impor beras kan, kalau nggak salah bukan satu kali. Ya, benar. Jadi ada proses belajarnya. Habis itu kayak kamu tanya tadi mengenai kemiskinan di Indonesia, angkanya masih tinggi. Ini udah bertahun-tahun. Memang Hmm. negara kita bukan negara yang sudah tua banget. Tapi kalau misalnya dihitung secara umur PNS sudah wajib pensiun, tapi ya memang masalahnya kita masih belum bisa menyelesaikan. Nah, kalau kamu Murbun ya normalnya aja ya. Maksudnya misalkan orang aja deh. Orang itu kalau misalkan orang itu memang dari lahir memang dididik untuk belajar menyelesaikan sesuatu ketika ada masalah. Hmm. Kalau menurutmu wajar nggak sih ketika orang itu jatuh di lubang yang sama berkali-kali? Berarti nggak belajar kalau sampai itu terjadi. Kalau menurutku kayak gitu. Simpelnya Oke. kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita coba dikasih Kok ini, aku kayak ngerasa ya ini arahnya kemana ya? kemana? Tapi aku denger dulu deh. Nah, Berarti berarti itu pendidikannya yang bermasalah. Kita dididik untuk menyelesaikan masalah yang salah, atau memang kita dibuat salah dalam menyelesaikan masalah? minum dulu bos, biar adem. Minum dulu biar adem. Karena kamu bertanyanya tadi pakai kata menurutku. Eh, Jadi menurutku kita yang salah belajarnya. Salah. Waktu yang masalah pertama ada tuh, sebenarnya kita nggak pernah selesaikan. Karena kita nggak pernah belajar untuk selesaikan itu. Cuman kelihatannya sudah selesai. Jadi ketika muncul lagi, itu tetap bingung gimana nanggepinnya. Nah, itu. Kita nggak pernah menyelesaikan masalahnya. Iya, kita itu kayak seakan-akan kita selesai, padahal belum selesai. Padahal belum selesai. Nah, makanya itu kalau kayak gitu misalkan alurnya gini kan, murid itu belajar ke guru. Hmm. Nah, kalau murid itu dianggap benernya oleh gurunya ya, Hmm. tapi masyarakat secara umum menganggap dirinya salah. Misalkan kayak pernah nonton video ini nggak? 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4 kan benernya. Ya, Guru itu mengatakan 5. ya, pernah. Yang orang India bukan sih itu? Lupa aku. Cina apa ini? Bukan. Oh, Rusia ya. Eropa kayak gitu. Nah, akhirnya kan dia sudah menganggap ininya bener nih. Hmm. Nah, tapi karena gurunya itu mengatakan bahwa itu salah, akhirnya dia mau nggak mau ikut. Ya salah. Ikutin yang kata guru. Nah, itu kalau menurutku itu kayak kasusnya di yang kita alami saat ini. Sebenarnya kayak founding father kita itu sudah menemukan cara yang benar. Tapi karena ada beberapa yang menyatakan bahwa kalau ini benar, nah ini bisa menjadi besar nih. Maksudnya menjadi besar itu ya negara ini bakal bener-bener maju gitu kan. Oh ya, sukses gitu ya. Sukses. Akhirnya semua mengatakan bahwa yang dia lakukan ini salah. Akhirnya cara yang digunakan adalah cara yang diajarkan oleh guru itu. Yang mana ada beberapa yang mengatakan walaupun dia sudah paham, oh ini sebenarnya strateginya benar yang dilakukan oleh murid itu tadi. Tapi kan ada sesuatu, akhirnya yang digunakan adalah diterapkan itu karena untuk menekan jangan sampai murid ini benar-benar pintar, jangan sampai negara ini benar-benar maju. Nggak tahu deh ya kalau itu ya. Maksudnya nggak tahu ya itu kebenarannya bagaimana gitu loh. Iya. Cuman kalau dari yang kamu bilang tadi ya masuk akal. Cuman nggak tahu benar atau enggaknya kan nggak tahu. Cuman masuk akal sih. Aku tekankan sekali lagi masuk akal. Makanya kan kalau misalnya kayak kita ambil yang awal tadi lah. Kalau kita namanya sudah belajar sesuatu untuk menyelesaikan masalah dan kita masih di situ-situ aja masalahnya, berarti kan kita salah belajarnya atau salah mengambil gurunya atau salah yang menilai. Kalau kan yang namanya benar atau salah itu ya dalam hal
menyelesaikan masalah itu beda-beda kan. Ah, Tetapi dalam suatu solusi, standar ketika yang dilakukan itu adalah benar adalah keluar dari masalah tersebut. Kan betul, akhirnya masalahnya kelar gitu nih. betul, Artinya langkah yang diambil benar. Dan betul, ketika kalau misalnya masih belum keluar dari masalah tersebut, berarti belum selesai. Berarti betul, langkah yang diambil belum tepat gitu aja kan. betul. Dan yang terjadi saat ini, kalau kita belum keluar-keluar ya berarti kita memang belum mengambil langkah yang tepat. Dan kemudian kalau kita pikirkan apa yang salah ketika kita belum mengambil langkah yang tepat, karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Dan kenapa kita nggak tahu, kita bisa jadi ikut diurutin gitu ya. Kenapa kita nggak tahu apa yang kita lakukan harusnya gimana? Karena kita nggak pernah belajar gimana cara menyelesaikannya. Dan kalau kita nggak pernah belajar, berarti berasal dari mana? Karena kita nggak pernah diajarkan. Dan kalau kita nggak pernah diajarkan, berarti yang ngajarin yang salah. Tapi ya, di saat yang bersamaan ya jangan-jangan ya bukan hanya satu poin doang, bukan hanya yang mengajarkan yang salah ataupun yang belajar salah, tapi ya memang keduanya yang salah berarti kan, menurut Bisa jadi ya. kayak gitu. Bisa Kalau jadi menurutku gitu. bukan salah sih, karena dia diarahkan untuk menjawab yang salah. Iya ya. Udah tahu nih, ya inilah harusnya solusinya kayak gini gitu kan. Tapi karena ada satu dua kepentingan, akhirnya ya udah selangkah ini aja kan. Iya. Yang penting aku Ini kayak juga gini dapat. aja ngikutin aku. Gitu. ini ngikutin aku. Gampang ntar urusannya mah gitu kan. Berakhir dibui bareng. Ya itulah pokoknya kayak gitu dulu deh. Ya itulah kalau nyambung ke Ya kata secara itu. benar masuk akal. Sangat masuk akal. Kayak seru bahas ini. Iya sih, muter-muter kan. Cuman kalau kita berdua, kita tuh udah tahu kayak gitu apa yang kita pikirkan. Makanya kan kita bisa cuman kayak sharing aja yang dipikirin. Padahal kita sudah tahu apa yang satu sama lain gitu. Makanya mungkin nanti untuk teman-teman yang dengar bisa di komen biar bisa diskusi bareng gitu kan. Biar bisa diskusi bareng. Ingat diskusi terbuka tanpa ada saling menghina. Dengar nggak itu? Bernada, berirama. Apa sih itu? Tapi gagal kan ya itu ya? Siapa? Akhirnya kan gagal. Apaan tuh? Itu di podcastnya Deddy Corbuzier bukan sih? Oh nggak tahu, aku nggak dengerin. Aku denger Podcast kayak Deddy. gitu. Gimana kalau kita buat suatu karya itu tanpa menyakiti siapapun. Kan si Bintang Imon kan bilang kan, namanya komedi itu pasti ada satu yang dirugikan. Oh gitu, aku nggak dengerin podcast orang lain soalnya aku dengerin podcast sendiri. Oh, tumben. Iya waktu ngedit. Makanya aku bisa tahu kan dari berapa banyak episode gitu, kalau intonasimu yang kayak gini, itu kamu bisa saja menjebak aku gitu loh. Karena aku bisa, tunggu ini arahnya kayaknya ke sini kayak gitu. Ya gitulah pokoknya. Ya nantilah bahas-bahas yang lain lagi. Tapi bagus tahu kalau misalnya kita ada platform, mungkin sudah ada kayaknya platform-platform kayak gitu banyak lah grup-grup siapa gitu buat dipakai diskusi kan, cuman kadang jalan enggaknya aja yang bermasalah. Iya benar-benar. Udah lah mungkin itu dulu kita bahasan malam ini kali ini. Ya nanti kita intinya gimana sih? intinya karena kita membahas RUU. bahasan RUU HIP, intinya bahasan kita adalah kita menemukan dan kita sependapat bahwa ini ngaco. Iya kan? Bener kan? Ini ngaco. Apa Terlalu sih emang dipaksakan. PKI mau bangkit lagi? Apa PKI bangkit lagi? Ini malah bikin mikir PKI beneran ada loh gitu loh. Akhirnya. Malah kayak menegaskan gitu loh. Menegaskan keberadaan gitu loh. Bersiaplah warga Indonesia, kami akan bangkit lagi. Kalau kalian tidak mencegah kami yang berkuasa, kalian mati di lubang buaya. Kalau misalnya ada lagi gitu, kira-kira yang mati duluan siapa ya? Kayak misalnya kita nonton film nih, kan selalu menganalisa, oh ini yang mati duluan nih. Menurut kamu kalau misalnya bangkit lagi PKI, yang mati duluan siapa? Yang mati duluan siapa? Chat. Biar nggak disebut namanya. Nanti dia yang denger, masa aku yang mati duluan gitu. Chat. Menurutmu siapa? Ini aku tulis menurutku ya.
lah. Karena dia belum pernah menyatakan posisinya. Sampai hari ini pun dia diangkat pun dia masih belum menyatakan posisinya kontra siapa, Bib. Kamu sadar nggak? Iya. Nah, kan kalau misalnya hal yang namanya partai kan pasti berhubungan dengan kamu pro aku atau enggak. Kalau enggak bisa masuk kayak gitu kan. Kalau misalnya benaran kan berarti mereka ketika belum bisa menyatakan ibaratnya masih nggak bisa memposisikan dirinya ya, dan ternyata bertentangan sama kepentingannya, bakal mati duluan. Itu dia yang mati duluan versi aku. Mas akal juga sih. Tapi kan bukannya dia sudah bermain juga di sana. Soalnya dulu sudah ada dong. Ya, ada perbincangan kecil-kecil. Kalau misalkan kamu menerima ini, ya pastinya konsekuensinya gini-gini, pastinya sudah ada obrolan dong. Iya, mungkin ada. Cuman kan kita nggak tahu nantinya. Tapi karena kan saat ini dia masih banyak isu-isu yang harus dia selesaikan. Jadi dia belum bisa memposisikan diri kan, belum kelihatan. Ya nggak secara masyarakat awam pasti nggak tahu posisinya dia. Nah itu awam. Tapi kan kalau dia aja mengambil posisi itu, pastinya juga dia sudah mempertimbangkan ininya dong, resiko dan konsekuensinya dong. Terus kalau versimu yang mati duluan siapa? Yang mati duluan. Nah. Kok kita jadi kayak Tuhan ya menentukan siapa yang mati? Tapi dia nggak kuat-kuat banget juga kok, nggak apa-apa, nggak langsung mati kayaknya. Tapi kuat dia penggerakkannya itu loh. Iya penggerak sih. Kalau orang-orang penggerak nggak menutup kemungkinan mati. Ya udahlah kalau gitu, nanti lagi kita bahasnya. Semoga ini bermanfaat, ataupun kalau nggak bermanfaat ya setidaknya bisa memberitahu orang-orang lah bahwa hal ini itu nyata gitu lah. Ya mulai mempersiapkan diri aja lah. Iya, bikin bunker. Ya udah, kalau gitu cukup dari kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.